Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Safina TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk kesekian kalinya kita diberi taufik, diberi kesempatan menjadi tamu-tamunya di bulan suci Ramadan. Tema yang diberikan kepada saya untuk saya bahas adalah bagaimana meraih kemuliaan bulan Ramadan. Berbicara tentang kemuliaan, pada hakikatnya kita telah mendapatkan berbagai macam kemuliaan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat dari ketiadaan dan kemudian diberi keberadaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kemuliaan. Kita bukan hanya dicipta, kita bukan hanya diadakan, tapi kita diadakan sebagai manusia, di mana keberadaan sebagai manusia itu adalah keunggulan dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan boleh jadi manusia adalah makhluk termulia Allah Subhanahu wa taala. Kita dicipta bukan dalam bentuk sembarang keberadaan, tapi kita dicipta sebagai sebaik-baik keberadaan, yaitu manusia. Kita baca ayat di Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan kami telah muliakan Bani Adam. Dan kemudian di akhir ayat ini, faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Kita unggulkan Bani Adam atas banyak makhluk-makhluk kami yang lain. Kita berada atau menjadi ada adalah sebuah kemuliaan. Keberadaan kita sebagai manusia adalah kemuliaan yang lain. Dan kemudian ketika kita menjadi manusia, sebagai manusia, kita juga mempunyai berbagai macam kemuliaan yang luar biasa. Kita diberi panca indera, kita diberi akal, kita diberi hati, kita diberi nurani. Ada banyak hal yang Allah berikan kepada makhluknya yang bernama manusia yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Artinya kita sebagai manusia telah bertabur kemuliaan. Bahkan ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, itu adalah kemuliaan yang lain. Karena kita secara khusus satu bulan ini diundang sebagai tamu-tamu Allah. Dan tentu ketika Allah mengundang, Allah sudah siap untuk memuliakan kita. Kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau yang populer ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, beliau berkata, "Huwa syahrun du'itum fihi ila diyafatillah." Bulan yang kalian dipanggil sebagai tamu-tamu Allah. Ini adalah sebuah kemuliaan. Sekedar kita dipanggil, cukup kita dipanggil, itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Ditambah lagi, waju'iltum fihi min ahli karamatillah. Dan karena kalian diundang sebagai tamu-tamu Allah, kalian dijadikan sebagai ahlu karamatillah. Allah siap memuliakan kita dengan berbagai macam anugerah yang telah Allah sediakan kepada kita. Rasul menderet beberapa contoh tentang bahwa kita adalah ahlu karamatillah. Rasul berkata, di bulan ini tarikan nafas kalian dihitung tasbih, tidur kalian dihitung sebagai ibadah, amal kalian dapat dipastikan diterima, doa kalian dikabulkan. Ini adalah kemuliaan demi kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana meraih kemuliaan, sebenarnya lebih tepatnya bagaimana kita
tidak menolak berbagai macam kemuliaan ini. Kemuliaan telah Allah berikan. Apakah kita mau menerimanya atau kita mau menolaknya? Tapi kemuliaan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjalankan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi taklif kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bulan Ramadan, Rasul Shallallahu alaihi wa alihi berkata, berdoalah kalian dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang tulus, agar kalian diberi taufik untuk berpuasa dan diberi taufik untuk bertilawah. Jadi cukup kita menjalankan puasa dengan benar, dengan baik, dan kemudian kita membaca ayat-ayat Allah. Tentu membacanya dengan tadabbur, dengan tafakur. Itu akan menyampaikan kita kepada berbagai macam kemuliaan yang telah Allah sediakan bagi tamu-tamunya di bulan Ramadan. Bulan ini kalau kita mengangkat tangan untuk memohon ampunan, Allah akan ampuni. Di bulan ini kalau kita baca satu ayat Al-Quran, Allah hitung seperti kita menghatamkan Al-Quran. Di bulan ini kalau kita kemudian bersolawat kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan memberatkan timbangan amal baik kita. Di bulan ini, kalau kita memperbaiki akhlak kita, kita akan mendapat free pass ketika kita melewati as-sirat. Ada banyak kemuliaan-kemuliaan yang dibocorkan oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, Ar-Rasul berkata, barang siapa yang meredam keburukan dirinya, Allah juga akan menahan murkanya kepada hamba yang mampu meredam keburukan dirinya di hari kiamat nanti. Allah akan meredam murkanya pada hamba itu di hari kiamat. Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, Allah akan sambung dia dengan rahmatnya di hari kiamat nanti. Luar biasa. Kemuliaan demi kemuliaan telah Allah sediakan di bulan Ramadan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata bahwa sebenarnya di bulan ini pintu-pintu surga telah dibuka untuk kalian. Jadi permasalahannya, bahkan sampai pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ini kemuliaan yang bagaimana lagi? Kita hanya perlu untuk masuk ke pintu-pintu itu. Karena pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Karena itu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa celaka orang yang kemudian keluar dari bulan ini, bulan yang penuh kemuliaan ini, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah melewatkan satu bulan di mana Allah menjadikan dia sebagai ahli kemuliaan. Jadi kemuliaan telah Allah berikan. Apakah kita mau menerimanya, mau mengambilnya, atau kita mengabaikannya? Saya akan simpulkan bahwa bagaimana kita mengisi bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh maghfirah ini, kita isi dengan apa yang menjadi pertanyaan Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung khutbah Ramadan. Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya, ya Rasulullah, ma afdalul a'mal fi hadha syahr? Amal apa yang paling baik di bulan ini? Rasul kemudian memudahkan, sangat memudahkan untuk kita mampu menjalankan sebaik-baik amal di bulan ini. Kata Ar-Rasul, ya Abul Hasan, afdalul a'mal fi hadha syahr al-wara' an maharimillah. Sebaik-baik amal di bulan ini adalah bagaimana kita menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita tidak perlu
melakukan doa-doa yang panjang, sholat-sholat yang panjang, qiyam-qiyam yang panjang. Itu bagus kalau seandainya kita bisa melakukannya, luar biasa. Tapi kalaupun tidak, sebaik-baik amal bukan itu. Sebaik-baik amal adalah bagaimana kita mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa kita telah dimuliakan dan kita telah mendapatkan kemuliaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai sosok yang disebut sebagai nafsur Rasul sallallahu alaihi wa alihi, padanan jiwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Beliau dalam munajatnya berkata, ilahi kafa bi izzan an akuna laka abdan. Ya Allah, cukup bagi kemuliaan bahwa aku adalah hambamu. Jadi menjadi hamba Allah itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Bahkan Imam Ali tidak membicarakan bahwa dia adalah padanan jiwa Ar-Rasul, dia pintu kota ilmu Ar-Rasul, dia punya berbagai macam manaqib dan fadhail. Tidak dibicarakan semua itu oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tapi dia berkata, ya Allah, cukup bagiku kemuliaan, aku adalah hambamu. Wa kafa bi fakhran an takuna li rabba, dan cukup bagiku kebanggaan, engkau adalah Tuhanku. Ilahi anta kama uhibbu, ya Allah, sebagaimana aku mencintamu, faj'alni kama tuhib, maka jadikan aku sebagai apa yang engkau inginkan. Mudah-mudahan kita mampu menjaga, menerima kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita. Ja'alallahu wa iyyakum minas sha'imin wal qa'imin fi hadzal syahril 'azim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.